Ya, terkait dengan kebijakan surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan pengeras suara di masjid dan musola, memang ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat ya. Yang harus diketahui bersama bahwa aturan itu sesungguhnya telah ada sejak tahun 1978 yang mengatur tentang pengeras suara tersebut. Memang aturan ini karena mungkin sudah terlalu lama, maka memang perlu diperbaharui. Nah, pada prinsipnya bagi kami bahwa kenyamanan, ketertiban, dan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat terkait dengan interaksi sosial keagamaan tentu harus diciptakan dan diwujudkan gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat kerap kali muncul berbagai gesekan sosial akibat dari pengeras suara ini menimbulkan hal yang perlu memang diatur gitu ya. Nah, surat edaran Menteri Agama ini memang mengatur secara general tentang misalnya 100 desibel ya di dalam penggunaan pengeras suara tersebut dan pengaturan tentang bagaimana hari-hari keagamaan di dalam ajaran di dalam Islam itu dipergunakan pengeras suara ya. Tapi kalau kita lihat pada prinsipnya kan sebetulnya tidak ada larangan terkait dengan penggunaan pengeras suara. Namun memang yang diatur adalah terkait dengan volume dari suara tersebut gitu ya. Nah, yang kedua memang di teman-teman Komisi 8 sendiri muncul pembahasan tentang apakah jika dalam satu komunitas masyarakat yang mayoritasnya adalah Muslim misalnya, apakah tidak sebaiknya itu diatur ya di dalam kesepakatan antar warga gitu. Jadi hal tersebut harus menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan di dalam pengaturan pengeras suara tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga yang menjadi problem utama dari munculnya isu pengeras suara ini adalah soal istilah perumpamaannya dengan suara anjing. Ini yang kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Nah, tentu kontroversi tersebut memang perlu diklarifikasi oleh Kementerian Agama, oleh Menteri Agama, ya, karena bagaimanapun tentu saya secara pribadi pun juga memang tidak tepat, tidak apple to apple, ya, mengumpamakan suara azan dengan adanya suara anjing di masyarakat. Walaupun saya yakin bahwa Gus Menteri maksudnya tidak bermaksud sama sekali untuk membandingkan antara keduanya atau menganalogikan antara keduanya. Tetapi penting dijelaskan kepada masyarakat tentang klarifikasi tersebut sehingga tidak menimbulkan isunya menjadi kemana-mana. Jadi bagi kami memang peraturan ini yang memang sudah ada sejak tahun 1978 pada prinsipnya diatur penting, tidak boleh ada larangan, tetapi diatur tentang bagaimana misalnya kalau masjid, musola, gereja, lenteng dan lain sebagainya yang berada dalam satu komunitas yang memang kita dorong untuk menciptakan kenyamanan antar warga masyarakat. Jangan sampai misalnya kita mengadu toa gitu ya atau mengadu pengeras suara sehingga substansi dari panggilan azannya sendiri malah menjadi kehilangan maknanya gitu. Jadi kira-kira itu. Oke, tapi rencananya mau manggil Menteri Agama? Ya, kami pasti akan panggil Menteri Agama pada saat nanti telah masuk masa persidangan ya. Dan kita minta klarifikasi karena dengan Kementerian Agama sendiri kita banyak sekali agenda selain soal soal pengeras suara yang muncul di masyarakat, kontroversinya juga misalnya soal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bisa jadi kalau kemungkinan diberangkatkan tentu harus ada persiapan-persiapan
khusus dari pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi pelaksanaan ibadah haji tahun ini gitu. Oke, tapi dari pihak Kementerian Agama sendiri juga sudah menyanggupi begitu ya Bang ya untuk Ya harusnya, mengklarifikasi terkait ya hal ini? tentu, ya sebetulnya Kementerian Agama telah melakukan klarifikasi ya ke beberapa media, tapi tentu ini tidak cukup. Kami di DPR tentu harus juga mendengarkan lebih terang, lebih detail tentang aturan-aturan tersebut. Jangan sampai ada pemahaman di tengah masyarakat bahwa ini sama saja dengan pelarangan adzan. Padahal sesungguhnya bukan pelarangan adzan atau pelarangan iqomah atau pelarangan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam masjid, tetapi ini soal pengaturan gitu ya, pengaturan supaya tercipta kenyamanan antar masyarakat di dalam menciptakan atau mewujudkan ketertiban dan harmonisasi kehidupan masyarakat gitu. Terkait dengan poin di dalam surat edaran tersebut yang mengatur apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi, Bang. Kalau dari Komisi 8 sendiri apakah menyetujui juga poin tersebut? Ya gini, faktanya hari ini pernah beberapa kasus ya, kasus pengeras suara ini menimbulkan masalah. Karena itu perlu ada pengaturan yang memang bisa menciptakan kenyamanan dan saling toleransi di dalam masyarakat gitu ya. Nah, soal sanksi tentu kita juga harus lihat sanksinya apakah ini dalam konteks ranah hukum atau konteksnya adalah misalnya apa gitu ya. Ini yang perlu ditegaskan dan perlu dibahas lebih lanjut gitu.